Novia. Jadi tim kami itu ada 3, ini Bu Adis dan Ibu Yuni, ya. Jadi kami akan mempresentasikan tentang daun brutas. Tadi Bu Yuda sama Bu Nadro sudah mempresentasikan jadi daun-daun yang lain. Nah kebetulan saya presentasinya tentang daun brutas. Ibu tahu nggak daun brutas? Ada yang tahu nggak? Di dekat sini ada nggak daun brutas ya? Ya yang biasa kita di pagar. Yang gerambardian. Tahu ibu-ibu ya? Kalau ibu-ibu nggak tahu ini saya ini gambarnya kira-kira seperti itu. Tahu ibu-ibu? Ini daun brutas ya. Jadi dia biasanya dia dinamakan dengan tanaman perdu, ya. Tanaman perdu itu kayu banyak dan menjadi pekarangan. Jadi sering digunakan sebagai lalapan, ya. Untuk lalapan bisa. Untuk lalapan, kemudian untuk jamu juga, bahan tradisional juga, ya. Jadi tim kami akan mempresentasikan tentang manfaat dari daun brutas. Daun brutas ini banyak kita gunakan umumnya berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan. Dia sebagai antioksidan dan antibakteri. Ibu-ibu tahu antioksidan? Antioksidan apa? Hah? Bau badan katanya. Bau badan. Tapi salah satu khasiat daun brutas gitu loh, untuk menghilangkan bau badan. Ada yang tahu nggak? Nanti saya kasih door prize-nya sama kayak benar 50. Ada yang tahu? Atau antibakteri? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ibu? Ada. Ya, nah. Ayo, apa antibakteri atau antioksidan salah satu aja? Menurunkan darah tinggi. Enggak, ayo apa? Untuk kekebalan tubuh hampir. Ayo antibakteri. Mencegah apa yo? Asam lambung ya, Pak. Ayo Bu. Hah? Untuk apa? Untuk penyakit kronis juga. Jadi dia bisa menghilangkan seperti obat. Ada ini ya. Jadi siapa ya? Saya bingung ini. Jawabannya yang paling tepat siapa ya? Hah? Ya. Ayo Bu. Nggak ada yang tahu antibakteri atau antioksidan itu. Ibu biasanya antioksidan itu untuk kecantikan loh. Untuk menangkal radikal bebas, ya. Ya jadi bisa loh daun-daun yang ada di sekitar lingkungan kita bisa kita gunakan untuk sebagai untuk kecantikan, untuk menangkal radikal bebas, sebagai untuk diare juga bisa, ya. Nah, jadi ibu-ibu. Nah, kandungan daun brutas itu ada nama zat kimianya, ada flavonoid, alkaloid, saponin dan tannin serta minyak sirih. Nah, inilah yang berkhasiat sebagai antioksidan dan antibakteri tadi, ya. Nah, ini dia sebagai antibakteri. Ini bakterinya kira-kira itu namanya Staphylococcus aureus. Ya, itu bisa untuk infeksi kulit. Bisa misalnya ibu luka, bisa dicuci pakai daun brutas, ya. Kemudian, nah itu tadi siapa yang bilang bau badan tadi ya Bu ya? Ada yang bilang bau badan tadi bisa, ada yang bisa mengurangi bau badan kita. Nah satu lagi yang ini khusus untuk yang perempuan. Kalau kita keputihan, kita lalapin aja ke daun brutasnya, bisa, ya. Oke. Kita lanjut ya, ibu-ibu. Ibu-ibu masih fokus kan? Nah, ini dia manfaat antioksidan tadi. Antioksidan itu melindungi tubuh dari radikal bebas atau zat berbahaya seperti polusi, asap rokok, makanan yang tidak sehat. Nah, yang kedua itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Biar kita, apalagi kita perempuan, seiring bertambahnya usia kan semakin menurun ya. Jadi kita sebaiknya kita mengkonsumsi bahan-bahan yang alami aja, ya. Kemudian mencegah penuaan dini. Jadi ibu-ibu makin menclong nanti, ya mukanya makin cerah,
Ya, walaupun kita makan lalap-lalapan aja, ya Bu ya. Kemudian mengurangi resiko penyakit serius seperti diabetes, jantung, dan kanker. Nah ini Bu, bisa lihat ke depan ya Bu-ibu ya. Ini produk-produk dari daun buntas. Ya, daun buntasnya. Nah, bisa kita jadikan lalapan. Itu sebagai ya, lalapan. Kemudian ini ya. Nah, bisa juga ditumis tuh. Ibu-ibu suka masak kan di rumah? Nah, bisa ditumis sebagai sayur. Ya, daun buntas kan banyak di sekitar kita. Kemudian bisa juga sebagai seperti sama, bisa kita jadikan serbuk bubuk. Kita bikin bubuk teh, kita keringkan dulu, nanti ada prosesnya. Kita bagaimana cara merebusannya, nanti kita lihatkan. Nah, peyek juga bisa dibikin dari daun buntas. Ya, jadi sebenarnya ini bisa ibu-ibu jadikan home industry. Ya. Padahal itu tumbuhan itu ada di sekitar kita. Jadi bisa kita jadikan manfaat untuk lahan, untuk menambah omega. Omega atau ya Bu ya? Bisa menambah gaji, bisa menambah keuangan keluarga. Ya. Nah, itu manfaat dari daun buntas. Kemudian nih, manfaatnya bisa sebagai lalapan tadi ya. Gambarnya udah sebagai rebusan. Nah, bagaimana cara membuat rebusan yang baik ya? Nah, ibu-ibu, untuk membuat rebusan itu kita tidak boleh langsung ke air panas yang sudah mendidih ya. Jadi ada pancinya khusus. Ya. Ada pancinya, ini banyak dijual di pasaran. Pancinya itu ini. Pancinya terdiri dari 2 tingkat, yang seperti ini ya. Ada 2 tingkat. Ini banyak dijual di pasaran. Ya, panci yang seperti ini. Jadi yang bagian atasnya yang kita masukkan daunnya. Bagian atas untuk memanaskannya. Nanti kita lihat prosesnya ya. Nah, ini yang pertama yang kita siapkan ya Ibu. Ini pasti kompor ya, kompor, bisa kompor minyak tanah, bisa kompor gas, terserah gitu ya. Nah, yang pertama kan tadi kan ada pancinya 2 tingkat ya. Nah, yang tingkat bawah ini, yang bawah ini kita airnya. Nah, kemudian kita didihkan nanti ya airnya itu. Kemudian kita tambahkan daun buntas ke panci yang di atas. Tapi kita isi air juga. Nah, ini prosesnya. Ini prosesnya. Ya. Yang pertama kita panci yang atas kita masukkan ya daun buntas dan kita tambahkan air. Lalu kita nyalakan kompornya, kita didihkan ini. Jadi yang di bawahnya mendidih. Jadi dia suhunya itu nggak sampai 100 derajat Celcius. Kalau ibu masukkan langsung kena api, itu 100 derajat Celcius. Kalau yang di atasnya nggak sampai. Nah, itulah cara pengolahan si daun yang bagus seperti itu. Jangan terkena langsung dengan api. Ya. Dia nggak dikukus. Kalau dikukus kan dia nggak. Ini kita kan akan minum airnya. Kalau rebusan kan, kita akan minum airnya. Jadi airnya kayak di krim. Kalau nasi kayak di krim gitu ya. Nah, air rebusan yang itulah yang bagian atas itu kan. Sebentar ya Ibu. Nah ini ya. Nah itu kita saring ya, biasanya pakai kain yang ada di rumah, kain bersih ya, kita saring, kemudian kita keras. Jadilah dia teh, macam-macam teh dia. Ya, air rebusan itu yang bisa kita konsumsi. Ya, jadi itulah cara untuk rebusan yang baik. Ya, jangan sampai langsung terkena airnya. Lamanya adalah 15 menit saja. Jadi nggak boleh lama-lama kalau kita merebusnya, nanti bisa bahan-bahan terkasih yang ada di dalam daun tersebut. Ya. Adik-adik. Biasanya kalau kita merebus itu kan biasanya kan ada 7 lembar ganjil ya. Kalau kita kan masih secara kalau di kampung-kampung seperti itu. Ada 7, ada 9 gitu ya. Yang ganjil. Gimana? Sini aja nanti kita. Ya. Speknya juga kalau ini kan masih tradisional ya Ibu ya. Udah kan? Kasih ya. Ibu-ibu kita ada slogannya. Konsumsi secukupnya.
mengganti obat dari dokter. Dia hanya untuk mendukung kesehatan, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Luntas, herbal sehat, lawan bakteri dan radikal bebas. Oke, Ibu ada yang mau ditanyakan tentang daun luntas? Tunggu ya, belum nggak fokus nanti nggak. Tunggu dulu yuk. Ilmi, bentar. Sampai ya Ibu ya. Iya, silakan. Iya. Enggak apa-apa, itu kan gini, sebenarnya nggak dapat ada ini kan kalau apa namanya, kalau pengalaman orang-orang tua dulu ya kan, harus ganjil katanya ya kan, nggak kena. Tapi sebenarnya ini kan belum ada penelitian yang tapi untuk menjaga, makanya saya bilang tadi, kita janganlah berpatokan ke ini bukan sebagai obat, tapi untuk menjaga kesehatan, untuk menunjang dari kerja obat dari si dokter gitu ya. Nggak apa-apa, itu kan berdasarkan pengalaman orang tua zaman dulu ya. Enggak. Tapi ini jangan berlebihan ya. Oke, ada lagi nanti ibu lagi. Efek sampingnya, kalau memang efek sampingnya kalau yang berlebihan, kalau ini belum diteliti secara secara penelitian yang belum ada teliti, jadi tapi yang penting jangan terlalu banyak ibu minumnya ya. Nanti ini pasti penelitian awal, ini kan masih kebetulan penelitian kami, jadi masih belum ada penelitiannya, belum dilanjutkan gitu. Nanti kalau ada penelitian lanjutannya kami nanti penmas lagi kemari, nanti kami kasih tahu ya. Ada lagi Ibu? Boleh? Belakang. Oh, Bapak mau tanya, silakan Pak. Ini jadi bukan untuk ibu-ibu aja ya. Bapak juga pengen ini juga kinclong. Iya, baik, terima kasih. Bukan ibu-ibu aja, tapi yang perlu diingat bapak-bapak adalah pendamping ibu. Ya, saya termasuk tinggal sertifikatnya yang belum keluar, termasuk suami setia. Ada ibunya di sini Pak? Kebetulan nggak ada, maka mereka ngomong. Ini Bu, tadi diterangkan bahwa salah satu manfaat dari beluntas ini adalah untuk bahan untuk infus. Ya, infus ya. Iya. Kemudian saya pernah berobat pada dokter, seperti yang dijelaskan bahwa herbal ini bukan obat, tapi untuk membantu pengobatan. Nah, kalau untuk infus, bagaimana cara kita menggunakannya kalau nanti bisa berlawanan dengan medis? Itu yang dipertanyakan. Apakah ini sudah sesuai dengan pendapat dokter atau medis dalam hal ini? Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, tadi saya mungkin ada yang terlewatkan ya tentang infus. Ini namanya infusa. Jadi infusa itu cara perebusannya, bukan infus yang bisa kita di rumah sakit ya diinfus, bukan. Tapi proses perebusannya itu namanya infusa Pak. Proses infusa. Iya, infusa namanya. Jadi ada yang silap, saya tadi belum menerangkan. Iya, sebenarnya saya cuma mengingatkan itu aja. Oh iya. Ini karena ke masyarakat biasanya ke mahasiswa kan kita apa. Jadi infusa itu adalah proses perebusan yang saya terangkan seperti tadi gitu. Ya, terima kasih ya Pak atas ininya, masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada lagi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan.